Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak nyangka peristiwa besar ini terjadi padamu. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Gak nyangka peristiwa besar ini terjadi padamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada victory in some and ever ya. Ini luar biasa ya. Ada sebuah kemenangan yang akan kamu raih di sini. Kemenangan tentang apakah itu? Kemenangan mungkin tentang kehidupan kamu memenangkan cinta seseorang kah, atau kamu memenangkan proyek gitu ya, atau kamu memenangkan sebuah undian besar begitu ya. Intinya ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan yang kamu raih di sini. Oke, semoga aja dalam waktu dekat peristiwa besar ini akan menjadi momen bagi kamu, momen yang begitu sulit dilupakan, momen spesial gitu ya, yang harus kamu benar-benar simpan ya. Dan ini mungkin kamu abadikan dengan bentuk foto gitu ya, terus kamu masukkan dalam bingkai fotonya gitu ya, terus kamu abadikan ya. Ini akan menjadi kenangan bagi kamu. Oke, nantinya untuk anak-anak kamu bahwasanya oh ini dulu ayah kamu, ibu kamu gitu ya, yang benar-benar menjadi orang yang sukses dalam segala hal, dan semoga itu akan berlanjut kepada anak cucu. Oke. Aku juga melihat ya, merasakan kalau di sini lebih kepada juga tentang pencapaian kamu dari segi usaha dan bisnis dan pekerjaan. Mungkin saja bagi kamu yang mungkin sebagai berkarir di suatu perusahaan, ya mungkin saja kamu akan naik jabatan, kamu akan dipromosikan gitu ya, entah menjadi siapa atau menjadi apa begitu. Intinya ada suatu kemenangan yang akan kamu raih di sini. Oke? Nah, di sini lanjut. Ada wish born, a wish granted. Harapan kamu yang mungkin akan terkabulkan. Apa nih harapan kamu selama ini? Ya, mungkin kamu selama ini sudah cukup menderita lah ya. Sudah cukup berjuang, jatuh bangun mungkin dalam usaha ya. Mungkin hidup kamu itu tidak ada perubahan beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Dan mungkin dengan adanya kamu terkadang aku pengen surrender aja. Aku udah capek gitu loh. Dan di saat kamu surrender, kamu berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, disitulah harapan-harapan kamu itu satu persatu mulai terkabulkan. Semoga aja ini adalah satu hal yang begitu berharga buat kamu, peristiwa yang tidak kamu sangka-sangka, karena sudah cukup lama kamu bertahan dalam penderitaan atau dalam kesendirian atau dalam kesepian gitu ya. Sekarang ada harapan kamu mungkin akan terkabulkan, salah satunya ya mungkin kamu akan menemukan orang yang tepat. Ya, kesendirian kamu akan berakhir, penantian kamu akan berakhir ya, dengan bertemunya orang-orang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Ya, semoga. Jadi ada harapan kamu. Sekarang cobalah minta kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, apapun itu, sebanyak-banyaknya. Semoga aja ya, di antara yang banyak itu, satu persatu mungkin akan terwujudkan. Oke, apalagi kamu yang sudah pernah berjuang, kamu yang sudah berusaha, lalu ya pernah jatuh bangun tapi tidak ada perubahan. Nah, pasti akan ada waktunya kamu akan mendapatkan keadilan atau keberuntungan atau keajaiban atau harapan kamu yang terkabul. Oke? Di sini ada N. Works, achievement, sukses. Kesuksesan ya di sini. Kamu akan mendapatkan hasil dari kerja keras kamu, hasil dari usaha kamu itu akan menghasilkan.
kamu akan mendapatkan pencapaiannya. Sukses itu akan menjadi milik kamu, semoga aja. Jadi ya memang kita untuk mencapai sukses itu butuh kerja keras, butuh usaha, ya, butuh perjuangan. Tidak hanya dengan duduk diam, bangunnya siang, nggak bisa seperti itu. Kita harus disiplin, kita harus benar-benar menunjukkan kalau kita itu punya kualitas, punya nilai, sehingga akhirnya ya apa yang memang kita manifestkan, kita targetkan itu juga bisa tercapai gitu ya. Oke, ini ada Lily, spiritual lock. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu, cinta kamu ini mungkin semakin mulai meningkat, mulai akan berkembang ya. Apalagi kamu itu mencintai diri sendiri itu kayak, wah aku itu pengen bahagia. Aku pengen membahagiakan diri aku. Caranya bagaimana? Ya, jika kamu punya hubungan yang toksik, ya udah, kamu buang jauh-jauh. Karena itu nantinya akan menghancurkan hidup kamu. Ya, akan menjadi energi negatif selamanya, akan jadi benalu gitu loh. Kalau dia tidak ada perubahan, tapi di sini mungkin lebih baik kamu menarik diri dari hubungan itu. Nah, nantinya setelah mungkin kalau kamu berjodoh dengan dia, ya pastilah dia menjadi orang yang presiden terbaik gitu loh. Nah, di sini kamu coba untuk mulai, ya aku nggak masalah sih kalau sendiri. Kalaupun itu membuat aku bahagia, ya aku nggak masalah. Aku yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat aku. Nah, gitu kamu pikirannya. Sehingga akhirnya kamu lebih enjoy untuk menghadapi kehidupan ini ke depannya. Jangan terlalu kamu pikirkan, oh aku pengennya pasangan aku begini, begitu ya. Kita sebenarnya bisa memilih gitu ya. Tapi sesuaikan aja dengan porsinya kita, bisa nggak? Nah, terkadang apa yang kita inginkan itu tidak baik buat kita. Ya, tetapi apa yang nanti kita butuhkan, dialah yang terbaik. Oke? Nah, jadi di sini mungkin kamu akan lebih, ya kalau memang ini jodoh aku, ya aku terima. Aku berusaha menjadi lebih baik dan aku yakin dia juga orang yang baik begitu. Gitu aja mikirnya gitu. Jadi simpel aja. Aku yakin Tuhan tidak akan apa ya salah untuk memilih jodoh untuk aku. Ya. Jadi semua itu sudah diatur. Jadi di sini ya kamu mikirnya seperti itu saat ini. Jadi kamu tidak ingin ribet-ribet lagi gitu loh. Ini peristiwa yang cukup besar ya kamu rasakan, sehingga akhirnya ya dengan kamu seperti itu, kamu merasakan ada cinta yang luar biasa nantinya. Kamu dapatkan dari seseorang. Ya. Nah, benar kan? Ini ada romance, ada celebration, ada party. Dan pada akhirnya di saat kamu mungkin lebih fokus kepada diri sendiri, dan saat kamu tidak memikirkan cinta, disitulah cinta itu datang. Romance, bahkan seseorang mungkin akan datang kepada kamu itu, dia langsung untuk berkomitmen sama kamu. Dia tidak akan menunda-nunda lagi karena mungkin selama ini dia sudah mengenal kamu, sudah mungkin mantau kamu, stalking kamu. Ya intinya sudah mencari informasi tentang kamu. Dan ternyata kamu adalah seseorang yang dia idamkan selama ini. Kamulah yang dia cari karena mungkin kamu jadi orang baik, kamu orang yang benar-benar bersahaja, kamu juga orang yang benar-benar kayak ya positif gitu ya. Nah, di situ mungkin dia merasa tergugah hatinya. Nah, itulah jodoh. Jodoh itu sebenarnya cerminan kita. Kalau kita baik ya pasti jodoh kita akan baik gitu loh. Jadi kamu jangan mikirnya aku pengen orang seperti ini, aku pengen orang seperti itu. Ya kalau kamu seperti ini biasa aja ya kamu juga akan dapat seperti biasa aja gitu loh. Tapi kalau kamu orang yang berkualitas ya kamu juga akan dapat orang yang berkualitas. Karena mungkin jodoh itu ada cerminan kita. Oke? Nah, ini dia. Akan ada perayaan sih di sini aku lihat ya. Mungkin perayaan bahwasanya seseorang itu sudah menemukan kamu dan akhirnya ada komitmen antara kamu dengan dia. Ada iya, good news. Ada berita baik yang akan kamu dengar, ya. Semoga aja berita baik ini akan bisa merubah semua keadaan. Oke? Berita ini mungkin saja tentang seseorang yang ingin datang kepada kamu, ya. Atau bagi kamu yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan keluarga dan akhirnya akan ketemu di sini. Oke? Nah, ada juga sih beberapa dari kamu itu seperti apa ya? Kamu lagi menunggu lamaran pekerjaan, apa ya kayak kayak berita gitu ya, panggilan begitu ya. Nah, ternyata ini berita baik, ada panggilan buat aku. Nah, ada juga nih beberapa dari kamu yang kayak nunggu berita untuk naik jabatan kamu atau kenaikan gaji, kenaikan bonus gitu ya, atau yang lagi nunggu gajian nih. Ternyata iya nanti di minggu terakhir bulan ini kita akan gajian gitu ya, atau di tanggal ini kita akan gajian. Ini rekap gajinya udah masuk gitu ya, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat di sini bagaimana cerita selanjutnya tentang kehidupan kamu, tentang peristiwa yang sudah kamu alami ini. Kita coba akan ambil
4 kartu atau 3 kartu ya? Berapa kartu yang keluar aja ya? Oke, 4 ternyata. Di sini ada trust. Nah, the universe has a plan for you. Nah, ini dia. Ternyata jika kamu yakin, maka semesta itu memiliki rencana buat kamu. Walaupun saat ini itu kamu merasa wah apa ya kayak punya beban berat atau saat ini kamu itu kayak lagi punya masalah yang berat ya. Tapi yakinlah di balik semua itu ada hikmah yang sudah diberikan oleh Tuhan buat kamu. Jadi Tuhan tuh punya rencana yang indah buat kamu sebenarnya asal kamu yakin. Semua yang kamu alami ini adalah proses kamu untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan dan kebahagiaan. Oke? Itu yang harus kamu pikirkan. Jadi jangan merasa, oh hidup aku begini-begini saja, hidup aku seperti ya nggak ada perubahan, nggak seperti orang-orang gitu ya. Sebenarnya kamu bisa berubah itu dari dalam diri kamu sendiri. Oke? Ada full moon. Harvest the fruits of your hard work. Nah, jadi kamu ini akan benar-benar apa ya? Mungkin aja harus kerja keras gitu loh. Jika kamu pengen berhasil ya kerja keras gitu. Jadi kamu akan melihat, wah ternyata ini loh hasil dari kerja keras aku. Ini loh hasil dari perjuangan aku selama ini. Jadi akan ada hasilnya. Jadi kamu jangan ragu. Jadi kamu jangan aku sudah berusaha nih mati-matian tapi nggak ada hasilnya. Ya mungkin saja belum sekarang kamu dapatkan gitu loh. Mungkin saja di saat waktu yang tepat Tuhan akan berikan semuanya. Oke, ini ada kali. Step into unknown, do not be afraid. Kamu jangan takut. Ya, kamu harus bisa melewati step by step dari kehidupan kamu yang kamu jalani saat ini. Intinya jangan khawatir, hilangkan kekhawatiran kamu, hilangkan ketakutan kamu. Sehingga nantinya kamu akan menemukan suatu kehidupan yang benar-benar adanya perubahan ya. Karena hidup itu seperti roda berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Saat kita di atas bisa nggak kita mempertahankan ya. Jangan sampai kita turun lagi ke bawah begitu. Terkadang mempertahankan itu yang sulit ya. Karena banyak cobaan, banyak godaannya. Oke. Ini ada cash pill, protect, heal. Nah, beberapa dari kamu yang mungkin punya penyakit hati, sakit hati gitu ya, kecewa atau apa ya. Aku melihat kamu akan benar-benar merasa kayak cepat healingnya, cepat sembuhnya gitu ya. Kenapa? Akhirnya kamu mikir, oh saat aku disakiti ternyata aku lagi dijaga nih, aku lagi dilindungi gitu loh oleh Tuhan semesta alam, oleh universe, agar aku bisa lepas dari orang yang tidak baik ini gitu loh. Itu kamu pikirnya, bukan kamu menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kamu, menyalahkan siapapun. Saat kamu disakiti kamu tidak ingin menyalahkan siapapun, justru kamu berpikir positif. Itu cara Tuhan untuk melindungi aku dari orang jahat. Nah begitu ya, jadi itu kan bagus gitu ya. Nah, di sini ada movement. Inspiration is the to motion. Nah, kamu ini mungkin akhirnya banyak mendapatkan inspirasi gitu ya. Apalagi kamu yang sering personal sama reader tarot, itu kamu selalu mendapatkan pencerahan. Tapi harus diikuti. Tapi kebanyakan ya yang personal reading itu ya aku nggak mau seperti itu Kak. Padahal hasilnya ya intinya kamu harus move on. Udah jelas-jelas misalnya seseorang itu ya tidak menghubungi dia, menjauh dari dia gitu ya. Maksa juga dia pengen ngotot gitu. Harusnya kita kan coba fokus diri sendiri dulu. Fokus pada diri kita, bagaimana cara membahagiakan diri kita. Nah, dengan begitu nantinya dengan sendirinya saat kita punya nilai, saat orang tahu kalau kita punya berkualitas, akan sendirinya orang-orang datang kepada kita. Jadi itu dulu yang harus kamu fokuskan. Jangan fokus kepada masalah itu gitu loh. Ya, jadi seperti itu kalau juga punya masalah ya. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Gak nyangka peristiwa besar ini akan kamu alami. Oke. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kalau di sini aku melihat ya, merasakan kamu itu akan dibawa menuju suatu keadaan yang memang tenang di sini. Ya. Karena selama itu hidup kamu itu kayak seperti gelombang pasang surut gitu ya. Tapi di sini akan ada seseorang yang membantu kamu keluar dari kondisi itu. Ya kamu harus yakin. Mungkin ini juga adalah perlindungan Tuhan untuk kamu. Kenapa kamu dulunya dipisahkan dari seseorang? Walaupun sakit banget. Tapi ternyata alasannya Tuhan akan pertemukan kamu dengan orang yang tepat di sini. Yang bisa membawa kamu keluar dari kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Oke? Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada
Cancer, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Virgo ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Selanjutnya di sini ada The Chariot. Nah, aku melihat ya beberapa dari kamu akan bisa mengontrol diri, mengendalikan diri, sehingga akhirnya hidup kamu akan stabil, hidup kamu akan balance di sini ya. Kamu mungkin tidak akan gegabah lagi dalam mengambil keputusan, karena kamu sudah tahu hitam dan putih dari sebuah masalah itu gitu. Oke? Ini Devil of Fortune, perubahan ini akan selalu terjadi. Inilah peristiwa besar yang mungkin akan kamu alami, perubahan dalam hidup kamu, karena kamu sudah mendapatkan pencapaian kamu, kesuksesan kamu ya, kebahagiaannya kamu, cinta kamu juga kamu miliki. Wah, luar biasa ya di sini. Walaupun terkadang penuh tantangan, penuh proses yang cukup rumit ya, tapi pada akhirnya kamu bisa melewati itu dan akhirnya ya bisa berubah. Oke. Nah, lanjut di sini ada di Hangman. Perubahan itu terjadi 160 derajat atau 360 derajat balik lagi ya. Jadi aku melihat beberapa dari kamu akan bisa berubah kehidupan kamu. Bisa sangat-sangat bisa berubah. Karena kamu tahu siapa lagi yang akan merubah diri kita kalau bukan kita sendiri. Nah, di sini kamu juga selalu menemukan kesempatan dan peluang. As of one, saat kamu menemukan kesempatan dan peluang, disitulah kamu mulai bertindak. Sehingga akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan baru, orang baru, ya. Walaupun terkadang versi lama, ya, dia datang lagi kepada kamu dalam versi yang terbaik, kata. Ya, ada di sini. Intinya, kalau as of one ini adalah ya sesuatu hal yang baru lah. Atau mungkin ide baru yang harus kamu keluarkan, kamu tuangkan, terus kamu actionkan gitu ya. Ini dia. Oke, ini dia Hermit. Kamu akan selalu menemukan petunjuk-petunjuk dan peluang. Seolah-olah kamu itu dijaga gitu ya. Dijaga oleh universe, di mana kamu itu ya, karena kamu itu orang baik mungkin ya. Kamu orang baik, jadi kamu itu dijaga dari orang-orang yang tidak baik, dari hal-hal yang mungkin merugikan kamu ya. Semoga aja di sini kamu benar-benar akan dibuat bahagia. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil hikmah, ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.